Hai teman-teman, baik. Hari ini berjumpa lagi bersama saya Fitratul Muslimah. Nah teman-teman, pada kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang konsep dasar akhlak bernegara. Materi konsep dasar akhlak bernegara kita akan membahas tentang yang pertama adalah pengertian dari akhlak sendiri. Yang kedua, pengertian dari negara. Yang ketiga, pengertian dari akhlak bernegara itu apa sih? Dan yang keempat, kita akan belajar tentang ruang lingkup dari akhlak bernegara yang mencakup ada musyawarah, menegakkan keadilan, dan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Kemudian yang terakhir, kita akan menyimpulkan dari materi hari ini. Baik, yang pertama pengertian dari akhlak. Nah, akhlak secara etimologis atau lugatan itu akhlak dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti. Nah, perangai, tingkah laku atau tabiat pada diri kita. Berarti akhlak itu berakar dari kata khalaqo yang berarti menciptakan, seakar dengan kata khaliq atau yang artinya pencipta. Lingkungannya makhluk yang diciptakan dan khalaq yang artinya penciptaan. Dengan asal tersebut maka didefinisikan akhlak adalah tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya. Tapi teman-teman, pengertian dari negara itu apa sih? Nah, negara adalah organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah. Nah, wilayahnya wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok atau beberapa kelompok manusia yang berada di wilayahnya. Nah, selanjutnya pengertian akhlak bernegara. Akhlak Islam dalam kehidupan bernegara dilandasi atas ideologi, yaitu menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur atau negeri yang sejahtera dan sentosa. Dengan membangun kemakmuran di muka bumi, maka cita-cita kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat akan terwujud sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dapat dicapai antara lain dengan akhlak yang baik, iman, dan amal. Ini bermakna bahwa manusia harus mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruang lingkup dari akhlak sendiri itu ada 3. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu musyawarah. Nah, yang kedua adalah menegakkan keadilan, dan yang ketiga adalah hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Nah, nanti seperti apa? Ikuti selanjutnya. Musyawarah. Musyawarah itu berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, untuk rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan syuro atau rembuk desa atau kerapatan negari atau bahkan disebut dengan demokrasi yang pastinya ini tidak asing dengan teman-teman. Nah, tujuan dari musyawarah itu sendiri adalah untuk mencapai kata mufakat yang artinya kesepakatan atau persetujuan yang diraih oleh anggota musyawarah. Manfaat dan contoh musyawarah. Yang pertama, manfaat musyawarah itu sendiri apa sih? Nah, melatih untuk mengemukakan pendapat. Nah, jadi saat kita bersama teman-teman kita, sama kita punya usul nih. Nah, dengan adanya musyawarah itu, kita bisa melatih untuk mengemukakan pendapat yang ada pada diri kita. Kemudian, masalah dapat segera terselesaikan dengan adanya musyawarah. Dan yang ketiga
sih? Nah, pasti ada banyak sekali kan musyawarah di lingkungan sekolah. Contohnya menentukan ketua kelas, menentukan jadwal piket, dan menentukan jenis-jenis lomba apa sih yang akan kita sediakan. Nah, ada lagi musyawarah di lingkungan masyarakat. Contohnya pembentukan panitia ulang tahun desa, pembagian jadwal sistem. Nah, masih banyak lagi. Dan yang terakhir contohnya adalah musyawarah di lingkungan negara. Nah, musyawarah di lingkungan negara contohnya rapat anggota DPR, musyawarah merumuskan undang-undang, dan masih banyak lagi. Menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan adalah kewajiban setiap manusia, karena keadilan risalah universal yang harus diperjuangkan oleh setiap manusia, dan keadilan juga satu-satunya jalan selamat menuju kebahagiaan hidup dan kedamaian. Sehingga seorang yang paham akan makna keadilan pasti beriman kepada Allah. Nah, cara mewujudkan keadilan yang pertama harus adanya pendidikan dan kesadaran diri. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif. Yang ketiga, membangun sistem hukum yang adil. Yang keempat, mengatasi ketimpangan dan diskriminasi. Yang kelima, mendorong dialog dan rekonsiliasi. Yang keenam, menghormati hak asasi manusia. Yang ketujuh, menggalang solidaritas sosial. Nah, sedangkan apa sih faktor penyebab sulitnya penegakan hukum yang berkeadilan? Nah, manajemen pengadilan juga mempersulit penegakan hukum, seperti terlampaunya banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas yang ada, kemudian adanya tugas sampingan para hakim, menambah sulitnya penegakan hukum yang ada. Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Menurut Peter Soviet dalam buku Pemimpin dan Kepemimpinan tahun 2022, pemimpin adalah orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan itu adalah perihal cara dalam memimpin. Nah, pemimpin adalah satu atau beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk mengatur kelompoknya agar bisa bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi kesimpulan dari materi konsep dasar akhlak bernegara kali ini yaitu dalam bernegara kita harus bisa menjalankan aturan-aturan sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah, yaitu akhlak bernegara. Seperti yang dicontohkan dari Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya, dan salah satu yang diajarkan Rasul adalah dalam bernegara, yaitu menyelesaikan persoalan dengan musyawarah guna untuk mencapai sebuah mufakat. Karena persoalan negara tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu individu, makanya dibutuhkan yang namanya musyawarah. Tapi perlu kita pahami, dalam musyawarah juga ada aturan-aturan main yang harus dijalankan. Nah, kemudian dalam kepemimpinan di sebuah negara juga dibutuhkan sifat adil. Keadilan sangat dibutuhkan karena dalam Al-Quran sendiri keadilan harus dijalankan dalam kepemimpinan negara, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya itu, bahkan terhadap musuh kita dianjurkan untuk adil. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagaimana yang dipimpin, kita mau menjalankan apa aja yang diperintahkan oleh pemimpin kita, selama apa yang diperintahkan tidak melanggar hukum syariat. Seperti itu teman-teman kesimpulan untuk pertemuan kita dari materi konsep dasar akhlak bernegara.